Iya, salam sehat. Bandarmologi obat kedua. Ya. Ini data sampai dengan 4 Juli 2025, IPO 13 Januari 2025. Jadi untuk lebih afdolnya, kalau kita lihat bandarmologi obat yang pertama, biar lengkap cerita. Nah, kita langsung aja ke company profile, tidak perlu panjang-panjang. Nah, ini ya. Jadi komisaris 35%, komisaris 3,58%. Jadi ini intinya kita ingin tahu bahwa si empunya itu terlibat langsung ke manajemen perusahaan atau enggak. Ya, jadi sini ada komisaris ya, jadi dia terlibat langsung. Ya. Tapi ini direksi nggak ada. Ya. Terus ya langsung aja. IPO tanggal 13 Januari 2005 dengan nama Brigit Bio Farma Teknologi (TPK), underwriter AD dengan atau OSO Sekuritas ya, OSO Sekuritas, IPO 350. Di sini lembar saham ya. Waktu IPO itu saham publiknya 28,3%, founder share-nya 71,7%. Ya. Jadi ada perubahan sebesar 5%, saham publiknya berkurang 5%, sedangkan founder share-nya otomatis bertambah 5%. Jadi saham publiknya menjadi 22,9%, founder share-nya 77%. Jadi cukup bagus ya, bagus lah menurut saya ya, karena ada akumulasi ya, akumulasi tetapi bukan di saham free float ya, tapi kepemilikan saham. Jadi kepemilikan saham di publik berkurang. Kita langsung ke jual beli. Di sini kemarin tanggal 4 Juli, tepatnya 3 Juli ya. Oh ya, 4 Juli ya, 4 Juli hari Jumat. Itu harga turun 1,14%. Di last price-nya 348, sedangkan harga IPO-nya 350. Jadi tidak jauh-jauh dari harga IPO. Di sini asing tidak terlibat langsung, jadi asingnya cuma 0,72%, tidak lebih dari 1%. Kita ke buyer dan seller. Biasa CP adalah langganan saham-saham bank baru IPO, dia suka betul saham-saham yang baru melantai di bursa saham. Dia jualan 40%. AD 23%, ini underwriter-nya. Biasa juga underwriter jualan di awal-awal IPO. KI jual 12%, DR jual 11%. Anggaplah ini retail jual 16%. Retail lebih banyak jual daripada bandar, pertanda bagus. Jadi ada pengumpulan dari retail ke bandar, tapi jumlahnya tidak signifikan ya. Kemudian Beki tampung 40%. Ini curiga crossing ya, karena harganya sama
hampir sama, mungkin selisih V aja ya. 464, 466. Dan ini harganya sama. Kalau harganya beda, ya mungkin ya bukan crossing yang jelas kalau beda. Ya intinya suka-suka bandar lah ya. Jadi memang bandarmologi ini susahnya itu ya bisa main sendiri, ya, bisa oper-operan barang atau crossing, bisa dengan nama lain. Nah ini nama lain ya, CP dan PG, bisa dengan nama yang sama, bisa dengan nyamar asing dan domestik. Ya. Nah itu kesusahan bandarmologi ya, tapi kita rangkum apa yang kita bisa atau kita bisa baca. Ya, kemudian CC itu 13%, XL 22%, SI 6%, NI 3%. Nah, secara keseluruhan ya kita bicara free float ya. Saham yang beredar di pasar itu udah 95% dari saham yang free float. Sedangkan yang masih di hold yaitu 5%. Nah, kalau kita bandingkan dengan total share secara keseluruhan yang udah berada di pasar yaitu 21,8%, sedangkan yang masih di hold tinggal 1,1%. Jadi barang free float udah di pasar yaitu 95%. Atau 21% kalau kita bandingkan dengan total share secara keseluruhan. Jadi mengikutkan saham yang berada di founder share. Nah, kita ingin tahu bandarmologi secara menyeluruh. BQ 91% buy dengan harga 464 tadi yang kita curiga bahwa itu crossing. CP karena harganya sama 466, 464 ya. Lotnya juga hampir sama 54, 51 ya. CC 2,8%, XL 4,8%, SQ 1,3%, NI 0,6%. Anggaplah ini retail. Itu ya, kalau ingin lebih tegasnya ya ini. BQ menguasai 42%. Oh, dari sini ya. BQ menguasai 40% dari free float. Kalau yang ini 42% dari yang barang yang ada di market, betul-betul ada di pasar ya. Kalau yang ini masih ada yang di gudang, anggaplah ini di gudang, belum pernah keluar sedikit pun dari gudang. Kalau ini sudah keluar di gudang. Iya, di gudang, ini sudah ada di pasar. Barangnya sudah di pasar. Nah itu kita lihat secara chart P. Di sini masih agak ambigu ya, jadi kita berkesimpulannya tidak bisa saklek ya. Tidak bisa langsung ya. Ini 16%, ini 14%. Ya, nggak beda jauh ya. Ini 42%, yang jual 8%, juga nggak beda jauh. Ya, jadi tidak bisa langsung kita simpulkan dengan kasat mata, tapi kalau kita lebih rinci lagi, ya, ini akumulasi, ya. Karena ya tadi, walaupun 2% juga selisih. Jadi retail jualan 16%, retail dibeli posisinya 14%. CP jualan 38%, ditampung BQ 42%.
Ini kan akum. Walaupun di sini AD jualan 22%, lawannya mungkin XL ya, 22% imbang. Terus KI sama CC, nah, imbang, hampir imbang, selisih 1%. Ya, jadi ya akum tetapi tidak tegas, akum gitu ya. Akumnya harus kita ngitung. Kita hitung, oh ya, kelebihan akum. Nah, ini 5% saham publik yang masih di hold ya. Sedangkan 95% sudah membanjiri pasar. Nah, ini dipertegas dengan ini. 1% yang masih di hold, 22% udah di market. Before after sebelumnya 77% saham di founder share sekarang menjadi 72%. Demikian juga saham publiknya berkurang. Nah ya, ini akum ya. Akum tapi akumnya tidak kuat. Atau di sini saya sebut akumnya kurang tegas. Tapi untuk saham yang baru IPO ya lumayan bagus ya. Di mana tidak distribusi walaupun baru IPO. Jadi ya masih layak hold lah ya. Kalau ngambilnya di harga sekarang. Sambil kita pantau ya mingguan atau harian di pas pasar market tutup ya, karena bandarmologi sekarang kehilangan bobotnya karena kita tahu setelah market tutup. Nah, jadi otomatis bukan untuk scalping. Kalau dulu bisa kita lihat bandarnya akum atau bukan dalam detik itu juga. Jadi untuk scalping masih bisa. Kalau sekarang ya agak delay. Ya, jadi nggak langsung nunggu pasar tutup. Nah itu ya. Itu, nah kita coba bandingkan asing dan bukan. Nah di sini asingnya nggak kelihatan ya. 2% itu pun volumenya kecil. Ini XAF ini kan gabungan dari sekuritas-sekuritas yang kecil-kecil, kita gabungkan menjadi 2 juta sekian. Dan itu cuma 2% dari saham publik yang di market. 1% dari saham publik dibanding dengan free float. Nah, jadi kita abaikan aja atau kita lewatin karena ya asing ya cuma 2%. Nah, itu ya. Coba kita lihat jual dan beli. Ya, jual belinya masih ambigu, tidak bisa kita lihat dengan tegas. Ini malah lebih bingung ya. Hampir imbang. Biru sama biru, merah sama merah, hijau sama hijau, ya hampir imbang itulah. Jadi ya kayak timbangan itu imbang. Ya akumulasinya lebih dikit ya, lebih berat akumulasi. Ya, di saham publiknya cukup banyak ya, udah betul-betul di market. Ini ya, tinggal 4% yang berada di 4% yang berada di ya, yang saham free float yang belum dijual 4%. Kalau secara keseluruhan tinggal
1% saham free float yang masih di hold. Ya, kita lihat chart ya untuk pelengkap. Wow, chartnya. Nah, ini chart keseluruhan selama hampir setengah tahun, di mana harga IPO-nya hampir sama dengan harga last price. Harga turun, ya. Kalau dari puncaknya sini turun, tetapi tidak distribusi secara frontal. Nah, ini juga pas sideways tadi, ini saya anggaplah sideways, itu juga masih distribusi. Jadi secara kurang menarik ya. Kan banyak saham, 900 saham ya. Kita pilih yang menarik aja. Itu pendapat pribadi ya. Siapa tahu besok Senin bandarnya ngamuk diomongin hari ini. Ya, siapa tahu ya, bandarmologi memang sesuai dengan namanya, bandarmologi. Ya, kita nunggu bandar beraksi. Ya, jadi menggunakan jurus bandarmologi harus tambah satu ilmu, yaitu ilmu sabar. Yang penting posisi kita seperti ini ya, bahwa obat ini posisinya termasuk bagus ya. Kenapa bagus? Ya karena baru IPO, tidak distribusi, bahkan akum walaupun tidak kuat, harga masih sama dengan harga IPO ya, beda dikit ya, bagus ya. Tetapi ya tadi, kapan bandar naikin harga? Nah, kita pantau ya, setiap closing broker sumari akum atau tidak untuk melihat bandar-bandar yang beraksi di saham obat ini. Saya kira cukup ya. Apa kita lihat chart versi yang lain? Obat ya sama lah ya. Nah, sama. Ya, masih kurang menarik karena kalau secara TA ini masih downtrend ya. Jadi bicara bandarmologi, TA-nya lupa. Terutama yang tentang chart. Jadi ini downtrend ya. Karena MA yang kecil di bawah MA yang besar. Nah, sebaiknya kalau kita buy saham ya MA ya setidak-tidaknya MA 5, MA 10 itu di bawah candle. Ini kan candle ya. Nah, garis MA yang warna hijau ini ya sebagusnya di bawah. Syukur-syukur di atas MA 20 yang warna pink, warna pink ini ya. Di bawah MA 20. Di atas ya. Kalau kita mau beli. Nah, ini lebih enak. Nah, ini ya. Garisnya kan semua di bawah MA ya. Jangan buy dulu lah. Tuh. Tapi kalau mau invest atau swing ya tetap jangan beli dulu intinya. Karena emang tidak ada tanda-tanda reversal. Ya, itu ya. Cukup malah melebar pembahasannya. Salam sehat.